Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori bab 11, yaitu basis data internet. Oleh saya, Adita Saraswati, dengan NRP 7411030055, dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu World Wide Web atau WWW, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, XML DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML atau XML-TL, model data semi-terstruktur. Tujuan belajar yang akan kita dapatkan yaitu, setelah mempelajari materi bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi-terstruktur. Kita masuk pada World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Contohnya, http www.eapis.its.edu database index.html. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html, disimpan pada direktori database pada mesin www.eapis.its.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Internet Explorer, Netscape, Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif, dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut dengan web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seseorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser akan menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirimkan link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri dengan .txt merupakan file teks tidak berformat. Maka, web browser akan menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML, yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain yaitu file.doc, merupakan dokumen Microsoft Word, dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. Hypertext Markup Language atau HTML. Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut dengan teks.
biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Ini adalah contoh dari HTML. Untuk melihat daftar buku, pasti ada body. Diawali dengan HTML, dengan class HTML. Di sini adalah menampilkan daftar buku dengan author Milan Kundera dengan judul Identity yang dipubliskan pada tahun 1998. Kita masuk ke basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI, Microsoft Internet Server API atau NSAPI, Netscape Server API. Arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Integrasi antara sumber data heterogen. Manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data. Manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan yang pertama yaitu Java Servlet. Program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik, well-defined. Yang kedua yaitu Java Beans, komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Java Server Page dan Active Server Page, kode yang berada pada dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Pendahuluan XML. Extensible HTML atau XML merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan gabungan antara XML dan HTML di mana kekuatan XML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut dengan Document Type Declaration atau DTDS. Elemen yang terdapat pada XML meliputi yang pertama yaitu blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML. Tag mulai atau start tag dan akhir adalah end tag. Harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTDS. Ini adalah contoh script XML yang digunakan untuk melihat daftar buku sebagai berikut. Diawali dan diakhiri menggunakan versi, dan jika dibuka selalu diakhiri dengan nama yang sama ditambah dengan slash. XML DTDS. Sebuah dokumen type declaration atau DTDS adalah himpunan aturan yang mengidentifikasi elemen, atribut, dan entiti yang diperbolehkan dalam dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat.
Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen yang mengikuti aturan dalam DTD. Ini adalah contoh DTD yang digunakan untuk melihat daftar buku. Spesifikasi domain pada DPDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Dalam HTML dituliskan image src pada bentuk GIF alt X plus Y dibagi 2. Dan pada MathXML menggunakan apply power apply plus C dikali C, bukan dikali, ini adalah X, ini adalah Y, plusnya kita taruh depan, dan dibagi Cn dengan 2. Melakukan query data XML atau XML-QL. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query dengan XML-QL adalah where book name last 1 last name. Ini adalah tutup. Kita tutup dengan book di dalam in www.booklist.com /books.xml construct result 1 ditutup dengan result. Ini adalah contoh XML-QL yang lebih kompleks. Model data semi-terstruktur. Data semi-terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi-terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi-terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OM. OM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Objek berbentuk triple, yaitu label, tipe, dan nilai. Objek yang kompleks dikomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Ini adalah model data semi-terstruktur. Contohnya pada daftar buku menggunakan OM. Ini book terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu author, title, publish, format, dan setiap sub ini akan terbagi menjadi banyak menurut karakteristiknya. Kita masuk pada ringkasan. File pada World Wide Web diidentifikasikan melalui Universal Resource Location atau URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi terformat, browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya, memanggil Microsoft Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio, dan video data disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Contohnya, kita dapat mengakses data melalui dalam data DBMS. Terdapat dua cara untuk web server untuk mengeksekusi program, yaitu membuat proses baru dan mengkomunikasikan menggunakan protokol GGI. Membuat thread baru untuk Java Servlet.
Pendekatan kedua menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Application server mengatur beberapa thread yang menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya yaitu keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data. Java Beans dan Java Server Page adalah teknologi berbasis Java yang menuntut pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML didasarkan HTML dan HTML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain cukup sederhana untuk manipulasi yang lebih mudah. Berbeda dengan HTML yang hanya memungkinkan pemakai mengembangkan deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Secara khusus, DTD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen seperti halnya skema bisnis, data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instance basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semi-struktur. Kita masuk pada latihan soal. Soal yang pertama. Definisikan arti dan gambarkan penggunaan HTML, URL, CGI, rumusan server-side, dan Java server. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk mengembangkan dokumen. URL adalah Universal Resource Location di mana URL mengidentifikasikan file berformat HTML yang disimpan pada direktori database. CGI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien browser dapat mengirimkan suatu masukan pada server, dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikannya pada klien. Pemrosesan server-side adalah proses yang dijalankan di server web hingga yang dikirim ke browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. Java Server yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Kita masuk pada soal yang kedua. Apa CGI itu dan apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? CGI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien dapat mengirimkan suatu masukan kepada server, dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikannya kepada klien. Adapun kerugian menggunakan script CGI adalah dapat membuka lubang keamanan di server Anda, dan biasanya program CGI susah di-debug. Apa perbedaan antara web server dan application server? Application server adalah suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi, sedangkan web server adalah yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web yang mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Soal nomor 4. Bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Dokumen XML mempunyai bentuk yang baik jika mempunyai asosiasi DTDS tetapi digunakan berulang dengan tepat. Soal nomor 5. Misalnya pada toko buku, diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul buku. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Ini adalah jawaban dari soal nomor 5. Dengan tag HTML, dokumen tab HTML public pada link ini, kita buka HTML, head, meta dengan titlenya Humiliated Document. Lalu kita membuat tabel. Terdapat search book, yang input type-nya txt. Lalu terdapat tabel judul buku, letak, dan stok. Kita lihat hasilnya seperti ini. Terdapat search book, kita masukkan buku yang akan kita cari di sini dan akan ditampilkan pada tabel ini.
Kita masuk pada soal nomor 6. Diketahui katalog Access mempunyai email order. Access menjual hardware dan software. Kita menjual Palm Pilot V baru dengan seharga 400 US dollar. Nomor perangkatnya adalah 345. Kita juga menjual IBM ThinkPad 570 seharga 1999 US dollar. Nomor perangkatnya yaitu 3748. Kita menjual baik software bisnis dan entertainment. Microsoft Office 2000 baru datang dan Anda dapat membeli Standard Edition dengan harga 140 dolar. Nomor perangkat 974, software dari Adobe yang berjudul InDesign seharga 200 dolar. Nomor perangkat 664, software game dari Blizzard berjudul Diablo 2 seharga 30 dolar. Dengan nomor perangkat 12 dan Anda dapat membeli Scratchcraft dengan 10 dolar dengan nomor perangkat 814. Yang pertama, desain dokumen HTML menampilkan item yang ditawarkan oleh Access. Buat dokumentasi HTML yang menampilkan itu dari katalog Access. Yang ketiga, buat DTD untuk dokumentasi XML Anda dan pastikan dokumen yang Anda buat pada pertanyaan terakhir adalah valid untuk DTD. Ini adalah HTML PDJ dengan menggunakan Microsoft Office 2000. Salah satunya yang dijual yaitu Diablo, Sketsa, Palm Pilot, nama produk, dan lain sebagainya. Dan hasilnya kita bisa lihat nama produknya terdiri tadi yang tadi disebutkan yaitu Palm Pilot, IMB ThinkPad, Microsoft Office 2000, Diablo 2, StarCraft dengan harga yang masing-masing dengan nama produk yang telah disebutkan tadi. Saya menjalankan ini di Google Chrome. Yang kedua ini versi XML-nya seperti ini. Dan ini adalah versi yang terakhir menggunakan DTD. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.